Para ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, sedikit pengingat bagi kita terhadap ayat Allah yang difirmankan Allah di dalam Quran, surat yang ke-28 ayat yang ke-58. Silakan dilihat surat 28 ayat yang ke-58. Surat 28 ayat 58. Nah, saya tak bukakan dulu. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di ayat tersebut itu nanti akan menceritakan kehancuran sebuah kaum zaman dahulu, atau bagaimana Allah itu menghancurkan sebuah kaum. Tapi ini hanya suplemen awal saja, pengingat. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kam ahlakna min qaryatin batirat ma'isyataha fatilka masakinuhum lam tuskam min ba'dihim illa qalila wa kunna nahnul warithin. Para ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, di sini ada kata ahlakna. Kehancuran itu pasti apa tidak? Makanya kemudian Allah pakai kalimatnya, fiilnya adalah fiil madi. Berarti kejadiannya sudah pasti terjadi atau qat'i, dan sudah pernah terjadi. Apakah akan terjadi lagi? Bisa jadi. Tetapi ini adalah kisah. Sudah banyak kaum yang dibinasakan oleh Allah. Sudah banyak kaum yang kemudian sudah dibinasakan, dihancurkan. Wa kam ahlakna, betapa banyak penduduk negeri yang telah kami binasakan. Kenapa dibinasakan? Batirat ma'isyataha, karena kesenangan hidup. Hati-hati, karena kesenangan hidup membuat lalai. Ini yang di-highlight. Kenapa hancur? Kenapa binasa? Bukan karena miskin, bukan karena tidak punya apa-apa, bukan karena tidak punya fasilitas, bukan karena lemah, tetapi karena saking banyaknya kesenangan yang Allah berikan kepada makhluknya, sehingga kesenangan hidup tadi membuat manusia lalai. Betul apa tidak? Betul. Jenengan kaya apa miskin? Oh ya kan? Pertanyaannya mau loro, kaya apa miskin? Kaya apa miskin? Kenapa Bu? Kenapa? Karena Allah itu akan mengijabahi segala sesuatu yang baik yang keluar dari lisan kita. Kok nggak yakin bahwa jenengan kaya? Yakin, maka ucapkan dengan keyakinan. Ya, tak ulangi lagi, kita kaya apa miskin? Nah, dulu, semangat. Walaupun belum sarapan. Oh sudah, alhamdulillah. Oh berarti saya yang belum Bu ya, saya belum. Oh gitu ya. Ya. Nah, loh kok mati? Nah, ayo muncul. Jadi binasanya sebuah kaum, hancurnya sebuah kelompok, hancurnya keluarga manusia di dunia ini bukan karena tidak punya fasilitas. Tak ulangi lagi, bukan karena tidak punya fasilitas, tetapi karena fasilitasnya banyak
kesenangan hidupnya banyak, itu yang membuat manusia lalai. Maka berhati-hati, dunia itu sementara, yang kekal abadi adalah akhirat. Maka carilah akhirat, fokus. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah, kumpulkan bekal sebanyak-banyaknya untuk kita kembali kepada Allah. Kembali kita kemana? Kembali kita kepada alam akhirat. Kembali kita kepada alam yang abadi. Kembali kita kepada sesuatu yang kemudian akan apa Bu? Kekal selama-lamanya. Tetapi kata Allah, jangan pernah lupakan bagian kita di dunia. Wala tansa nasibaka minad dunya. Bagaimana kemudian kita mampu meraih keduanya? Allah berfirman, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Maka berbuatlah yang terbaik untuk Allah, maka Allah akan memberikan yang terbaik pula untuk kita. Pertanyaan berikutnya, yang kita nikmati hari ini baik apa terbaik? Terbaik. Saya sambat. Enggak sambat Bu ya? Saya sering curhat. Hah? Saya sering curhat Bu. Saya sering sambut, ya Allah kok kesel. Saya sering. Betul. Sering. Tapi kalau tarik nafas panjang, ya Allah, gitu. Iya. Boleh tidak? Tak boleh. Allah bilang, jangan jadi orang yang lemah. Jangan jadi orang yang lemah, gak oleh. Wala tahinu, wala tahzanu. Gak oleh sambatan. Gak oleh. Gak boleh sambat. Ya boleh apa? Meminta. Memuji. Meminta dan memuji. Memuji. Maka dengan pujian-pujian yang kita lakukan, maka segala apa yang kita harap Allah kabulkan. Hah? Boleh minta, tapi kualitas kita harus kita naikkan. Iya. Orang kalau udah imannya tinggi itu sudah tidak lagi pengharapan. Kenapa? Yakin sama Allah, Allah tahu apa yang ada di dalam hati kita. Ngono lho Bu. Ya. Tahu Allah. Makanya Allah minta, jangan jadikan dirimu orang yang lemah. Jangan pelihara yang namanya kesedihan. Jangan rawat yang namanya kesusahan. Jangan rawat yang namanya kekhawatiran. Jangan rawat yang namanya ketakutan. Harus hilang dari dirinya orang yang beriman. Ini ayatnya, surat 3, 139. Ini saya mengingatkan dulu saja. Saya belum masuk ke materi. Surat 3, 139. Apa perintahnya? Janganlah kamu merasa lemah. Tidak boleh. Wala tahinu wala tahzanu. Keduanya fi'il nahi. Apa itu? Larangan. Kenapa dilarang? Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Karena kamu orang-orang mukmin. Jadi orang mukmin itu kuat. Orang mukmin itu kuat. Tidak boleh lemah. Ini wala tahinu
wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kalau kita kuat di hadapan Allah, kita hanya boleh merasa lemah itu di hadapan Allah. Kenapa? Namanya tawaduk, merendah. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari jangan tampakkan kelemahan diri kita. Jangan tampakkan kesedihan-kesedihan kita. Jangan tampakkan kesusahan-kesusahan yang sedang kita hadapi. Cukup disampaikan kepada Allah dengan memujinya. Ketika kita mampu memuji Allah dengan pujian yang terbaik, maka segala hajat kita, segala harapan-harapan kita, segala apa yang kita cita-citakan, apa kata Allah? Tak jawab, tak kabulkan. Percaya? Tinggal diamalkan. Jadi kalau ketemu seperti ini, harus bahagia wajahnya. Meskipun susah gitu. Kesusahannya dirahasiakan, kesedihannya disimpan. Banyak tersenyum. Kenapa? Senyum itu sedekah, dan sedekah itu menenteramkan, sedekah itu menenangkan. Kalau kita senang, kalau kita bahagia, kalau kita tentram, nikmatnya Allah turunkan kepada kita. Loh, kenapa? Allah itu akan memberikan sesuatu yang bermanfaat ketika kita kuat. Tapi kalau kita lemah, Allah kasih, kamu tidak siap, tak kasih. Ya, ayat ini seringkali saya sampaikan juga. Mungkin sudah berkali-kali ya. Sebentar. Jadi di dalam surat yang ke-14, ini juga sering saya sampaikan, surat 14 ayat yang ke-24. Ini, loh, kok mati? Wah, pelanggaran ini. Sinyalnya kok jelek ya? Sebentar, surat 14 ayat 24. Surat Ibrahim ayat yang ke-24. Nah, itu Allah sampaikan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah. Kalau seorang itu sudah yakin sama Allah, lesannya itu setiap saat yang keluar hanyalah kalimat-kalimat thayyibah, pujian-pujian kepada Allah, zikir-zikir kepada Allah, ya. Kasyajaratin thayyibah. Dia akan menjadi seseorang yang sangat kuat, tidak lemah lagi. Apa ini? Keyakinannya. Jadi kalau kita sudah belajar akidah, sudah belajar tahsin, sudah belajar tartil, sudah belajar tafsir, macam ini sudah belajari, kok masih lemah? Bocor halus, anak mendah. Nah ini kenapa? Orang yang sudah kuat keyakinannya, orang yang sudah mantap keimanannya, orang yang sudah kokoh kemurnian tauhidnya, maka apapun yang terjadi padanya, dia akan jadi orang yang kuat, tidak akan goyah, tidak akan goyah, tidak gampang tumbang. Tidak gampang tumbang. Maka Allah gambarkan orang yang kuat itu seperti pohon. Pohon yang bagaimana? Pohon yang akarnya kuat.
bukan beringin, ya beringin bisa, atau pohon yang akarnya tunggang, bukan akar serabut. Nah, cabangnya menjulang ke langit, artinya apa? Dia punya optimisme dalam kehidupan, dia punya apa namanya ya, semangat dalam mengarungi kehidupan. Jadi orang yang bertakwa itu tak pernah sedih wajahnya, ya, bahagia ceria. Jadi orang yang beriman itu tidak peduli mau tanggal tua, tanggal muda, bodoh. Kenapa? Hidupnya tidak bergantung kepada materi, tapi hidupnya adalah menghadirkan materi kepadanya. Itu. Jadikan diri kita itu yang mendatangkan materi, bukan diri kita yang bergantung kepada materi. Ya, kejadian ini bagaimana? Orang bergantung kepada materi, sehingga apa? Ketika materinya habis, stres, ya, habis pensiun, dapat pesangon. Nah, habis itu tiap bulan dikeluarkan untuk biaya hidup. Semakin hari semakin habis, semakin bertambah. Habis. Kalau bergantung kepada habisnya uang pensiun tadi, kita semakin lemah apa semakin kuat? Padahal kita punya zat yang maha kuat. Siapa? Kita punya zat yang maha kaya. Kita punya zat yang maha pengasih. Kita punya zat yang maha penyayang. Tapi kenapa kita hanya bergantung kepada uang pensiunan? Kenapa kita hanya bergantung pada uang pensiun yang masuk ke rekening kita tiap bulannya nggak seberapa? Jadi belum cair terus dipikir, kok gak cair-cair ya? Kapan cairnya ya? Maka jangan gantungkan kehidupan kita kepada materi duniawi. Kenapa? Allah sampaikan materi duniawi itu sifatnya sementara, tidak selama-lamanya. Nah, kalau jenengan bergantung kepada yang semu, maka jenengan akan mengalami kebingungan dan kebimbangan dalam mengarungi kehidupan. Maka gantungkan diri kita kepada Allah semata, tidak kepada yang lainnya. Kenapa? Allah sudah memberi yang terbaik untuk kehidupan kita. Ingat, Allah kasih dua telinga yang sempurna, Allah kasih dua mata yang sempurna, Allah kasih hidung yang sempurna, Allah kasih bentuk tubuh kita yang sempurna. Tapi ini semua kadang-kadang tidak dihiraukan, seolah-olah semua ini tidak ada artinya kalau nggak punya duit. Skincare-nya gratis ya, pakai wudhu sing bener, wes bersih jenengan. Iya. Begitu. Masya Allah. Mari ibu sekalian dirahmati oleh Allah. Jadi mari kemudian dalam kehidupan ini kita berikan bekal yang baik pada kehidupan kita, sehingga kelak kita menjadi orang-orang yang benar-benar mendapati apa bu? Amalan atau mendapati sesuatu yang abadi yang akan kita bawa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, nah, sebagai pengingat di pertemuan ini, kami akan memulai dari surat yang kedua, ayat yang ke-21. Surat yang kedua, ayat yang ke-21. Nah, nanti saya akan sambungkan dengan yang lainnya, ya. Nanti akan menyambung. Nah, ini sudah saya siapkan terjemahan bahasa Inggrisnya. Ternyata tidak hadir, ya. Sudah pulang, iya.
Nggak boleh ada, tapi bolehnya ada Bu ya. Oh iya. Iya. Oke. Ini sudah saya siapkan terjemahan bahasa Inggrisnya. Lah waktu itu gak diberitahu aku ya kebingungan Tuhan. Iya, oke. Fokus pada ayat yang ke-21. Ibu sekalian dirahmati oleh Allah, selain kita membangun keyakinan itu akan bernilai kalau diimbangi dengan amal perbuatan. Ada aktivitas yang kita jalankan, itulah baru yang dinamakan keimanan yang sempurna. Setelah diyakini, diucapkan, maka diamalkan. Nah, ini bentuk pengamalannya. Apa itu? Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada perintah dari Allah. Apa perintahnya? Wahai manusia, sembahlah hanya titik di situ. Kita diminta oleh Allah untuk menyembah siapa? Allah saja. Menyembah itu apa maknanya, Bu? Beribadah itu menghambakan diri kepadanya dengan penuh kekhusyuan, memurnikan ketaatan hanya kepadanya. Titik di sini dulu. Pertanyaannya, penghambaan kita kepada Allah sudah murni atau belum? Atau masih ada pamrihnya? Masih. Panjenengan yang salat duha pengen apa? Yang ngajari siapa? Loh kok Pak Ustaz? Salah saya. Kalau kembali ke ayat ini, kembali ke penjelasan ini, maka ketika kita beribadah, entah itu sholat, entah itu ngaji, entah itu apapun ibadah yang kita jalankan, maka tanpa ada pamrihnya, murni semata-mata karena kepatuhan hanya kepada Allah. Yang ditanya, Bu, apa sholat duha? Perintah Allah. Titik. Kenapa jenengan sedekah? Perintah Allah. Titik. Kenapa jenengan menutup aurat? Perintah Allah. Ya ben ayu, ya ben berwibawa. Tapi yang utama adalah karena perintah dari itu namanya memurnikan ketaatan. Tuh. Jadi kita itu kenapa disuruh menghambakan diri kita? Agar kemudian kita murni bahwa segala apa yang kita jalankan, segala apa yang kita laksanakan semata-mata untuk siapa? Bu, nek jenengan masak untuk siapa? Nah, untuk Allah. Kenapa? Diniati ibadah. Nek dia ibadah walaupun masakannya gak dimakan itu gak sakit hati. Coba kalau jenengan tadi masak, wis tak masak sing enak kanggo bojoku. Ternyata apa? Bojone mulai nggo makanan dhewe. Kira-kira ya apa, Bu? Mantul toh? Kenapa? Karena untuk makhluknya Allah. Bukan untuk Allah. Coba karena Allah. Pak, sudah makan? Alhamdulillah sudah. Oh, nggih, Pak. Alhamdulillah hari ini saya tak sedekah. Lu sedekah apa? Aku mau masak, Pak. Kanggo sampe telah sudah makan, tak sedekahno ya. Kan enak hidup gitu. Nah, ya kan? Kalau saya ngomong kesel, murni apa tidak ketaatannya? Tidak. Maka bisa jadi, kenapa rezeki kita sempit? Kenapa kita punya banyak masalah? Kenapa kita punya banyak persoalan yang belum terselesaikan? Mungkin ketaatan kita belum murni karena Allah. Pun jelas? Banyak O-nya. Jadi kalau kita
uji, kita mendapatkan musibah, mungkin salah satunya ketaatan kita belum murni karena Allah. Bon, jelas. Ustaz, aku luwes sholat. Iya, jenengan sudah sholat. Tapi saya nampak nggak? Iya, nah berarti belum murni. Belum murni. Kenapa? Kalau orang sudah murni ketaatannya itu, wa idza sami'ul lagwa a'radu an. Orang kalau sudah murni ketaatannya, dia sudah dekat sama Allah, mau dengar apapun itu nggak sakit hati. Kayak godoan, kak mutungan, ya, kak tulis sama buku iting-iting, awas ya orang iki. Loh, kok angel toh Bu? Udah. Allah cuma minta murnikan ibadahmu hanya untuk aku saja, tidak untuk yang lainnya. Maka segala hal yang sulit akan Allah mudahkan. Segala hal yang tidak mungkin Allah mungkinkan. Dengan cara apa? Murnikan ketaatan kita hanya kepadanya. Masak. Dia tanya sama anak-anak, Bu, kok masak akeh? Iya, Allah perintahkan. Aku tak masak. Jadi anak iki oleh ilmu tekon ndi. Bingung anak. Di sini. Jadi lakukan setiap aktivitas kita diniatkan untuk apa? Ibadah. Maka akan apa? Bernilai sesuatu yang akan bermanfaat bagi kehidupan kita kelak di alam akhirat. Dengan masak, dengan nyuci baju, dengan bersih-bersih rumah, karena ada pamrih tadi. Maka ketika rumahnya kembali kotor, pakaiannya mungkin ketika jenengan bawa pakaian masuk ke lemari ternyata jatuh, isinya apa? Mangkel, jengkel. Kalau udah begitu, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'am manthura. Kalau bukan murni karena Allah, maka segala amalan yang kita kerjakan laksana debu yang tidak ada nilainya. Terus besok yang mau kita bawa balik kepada Allah apa, Bu? Apa yang mau kita bawa? Ya desa ono. Nenteng. Kan gitu. Makanya Allah sampaikan, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'am manthura. Banyak manusia, banyak umat Islam ya, yang mengerjakan berbagai macam aktivitas tapi dia tidak murni karena Allah, maka apa? Itu laksana debu, tak ada nilainya, tidak bernilai di sisi Allah. Berarti buku kelak yang kita akan terima berarti gak ada catatannya. Sedangkan maksiat jalan terus. Saya ngerasani tonggo nih, saya gibah ya, kalau gibah aku usah gak gibah, aku menengahi kok iya, tapi tulis tangannya nulis iya, doai. Maka Allah ingatkan, menghambakan diri hanya kepada, tidak kepada yang lainnya. Caranya bagaimana? Penuh dengan kekhusyuan, sungguh-sungguh ibadahnya. Bu, tadi dengar Jumat tadi niati, ya Allah, aku berangkat ke masjid di Ponegoro. Untuk apa? Ibadah kepadamu ya Allah. Wes dinati ibadah, mau pematerinya enak nggak enak itu diterima. Iki pemateri kok bolak-balik indiraku toh, nggak oleh. Iya, menang ngerungokno. Iki istri yang indiraku meneh. Ada nggak ya begitu, Bu? Nggak ada ya? Alhamdulillah. Oke, kata koyo. Kenapa ada orang itu yang kadang-kadang merasa dirinya tersindir dengan materi yang
ada. Padahal ini saya tidak tambahi, ini murni Allah yang sampaikan, saya menyampaikan saja. Yang diminta oleh Allah apa? Jalankan penghambaan dirimu dengan penuh kekhusyuan. Apa itu? Sungguh-sungguh. Supaya apa? Bernilai apa yang kita kerjakan. Kenapa? Allah itu kalau tahu hambanya itu sungguh-sungguh kepadanya, dikasih segala sesuatu yang dibutuhkan tanpa disangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu. Allah kasih rezeki yang tidak disangka-sangka. Apa Bu ya? Apa? Sudah diterapkan? Tidak terus. Loh. Maunya Allah ini. Jalankan segala ibadah yang kamu lakukan dengan kekhusyuan, dengan sungguh-sungguh. Berarti apa? Ngerti syarat dan rukunnya, ngerti tata caranya, tahu manfaatnya, tahu yang dilarang, tahu yang dianjurkan. Itu khusyuk. Oh, sholat itu menghadap kiblat. Sungguh-sungguh berarti. Nek gak ngerti, sembarang madepe. Pokoknya aku sholat, itu gak boleh. Di situ. Nah, makanya Allah minta, ya ayyuhan nas, u'budu rabbakum, sembahlah hanya kepada Allah saja. Kenapa kita mesti menyembah kepada Allah? Ini karena Allah yang menciptakan, Allah yang menguasai, Allah yang memelihara, dan Allah yang mendidik seluruh makhluknya. Kita tidak punya apa-apa. Betul Bu ya? Rumah sekarang kosong. Betul, punya siapa sekarang? Punya Allah. Kita hanya punya apa Bu? Punya hak untuk memakai. Siapa yang menguasai? Allah. Bukan menteri, bukan pemerintah. Pemerintah itu tugasnya apa? Mengelola, memelihara. Jangan Bu. Gue langsung udon. Pemerintah itu tugasnya apa? Membuat aturan agar segala sumber daya yang ada itu bermanfaat untuk rakyatnya. Hah? Disita. Loh, kok hadis nyampaikan tidak boleh kita membiarkan properti yang kita miliki nganggur. Itu hadis. Itu dihukum fikih. Tidak boleh. Dengan punya tanah yang luas, tanahnya ditanami, ditumbuhi semak belukar. Siapa yang dosa? Iya. Tidak boleh membuat tanah yang bermanfaat tadi, yang produktif tadi menjadi mubadir, sia-sia. Ayo sing di properti akeh, sing tanah yombo. Berarti pemerintah bener ya substansi. Ya nggak harus begitu. Ya, mestinya tidak begitu, tapi mestinya pemerintah memberikan peringatan kepada masyarakatnya. Ayo masyarakat Indonesia, supaya tanahmu menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk kehidupanmu, maka silahkan dipergunakan nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita semuanya. Itu loh Bu, jangan biarkan tanahnya ditumbuh-tumbuhi tumbuh-tumbuhan yang tidak ada manfaatnya. Itu Bu, tidak boleh. Maka ada perintah, hidupkan tanah yang mati supaya mendatangkan manfaat. Itu loh Bu. Dulu saya punya tanah, sampai sekarang masih punya. Saya punya tanah, tapi sekarang saya kontrakkan tanah ini sama rumahnya. Dulu tidak saya tempati, tapi tiap saat saya kunjungi. Nah, tanah kosong itu saya tanami tela pohon, saya tanami tela rambat, saya tanami cabai, saya tanami beberapa
tanam-tanaman itu yang bermanfaat. Siapa yang nikmati? Tetangga saya. Iya Bu. Kalau yang nanamin orang tapi enggak. Suatu ketika saya bawa bibit tela pohon dari desa. Saya tanam Bu. Saya tanam di tanah di sebelah rumah saya itu saya tanami. Akhirnya Pak subur karena perumahan ini dulu bekas sawah. Akhirnya Pak tela pohon ini tumbuh subur, daunnya bagus. Nah, nggak ada ilalang, udah kita bersihkan. Ya akhirnya pertama masih kecil, oh masih bagus, masih rimbun daunnya. Kami sambangi lagi ke rumah itu, alhamdulillah sudah habis. Alhamdulillah. Satu persatu datang, Pak, kemarin saya ambil daun tela pohon. Nggih Bu, tidak apa-apa, silahkan. Terus diambil lagi ngomong. Boleh marah? Tidak boleh. Kenapa? Tadi manfaat insya Allah. Iya, daripada uang nggak ada yang makan. Manfaat. Kami tanami tela rambat, sama subur, daunnya banyak, sama habis. Siapa yang manen? Tetangga. Alhamdulillah. Ya. Kami tanam juga ada beberapa pohon mangga. Pohon mangga. Kita lihat, oh sudah. Ini kira-kira 3 pekan lagi akan panen. 3 pekan berikut saya datang ke rumah saya. Alhamdulillah sudah habis. Siapa yang manen? Tetangga. Alhamdulillah. Tunggu, tetangga saya api Bu, pinter. Iya. Betul Bu? Kreatif Bu ya? Iya. Alhamdulillah. Rumah saya di Krian Bu. Ini udah lama sudah karena saya kontrakkan ya sudah biar dinikmati sama yang kontrak di situ. Ya, jadi begitu. Nah, jadi ini kenapa Allah yang menguasai, Allah yang memelihara, Allah yang menciptakan, Allah yang mendidik. Kita tidak punya apa-apa. Maka kalau kita ingin diberikan oleh Allah berbagai hal tadi, kata Allah, sembahlah hanya kepadaku, jangan kepada yang lainnya. Nah, para ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini Allah berkatakan ya ayyuhan nas u'budu rabbakum. Kenapa kita mesti menyembah kepada Allah? Karena Allah yang menciptakan segala sesuatunya. Maka disampaikan dengan beribadah kepada Allah sebagaimana yang diperintahkan itu, manusia akan terhindar dari azab Allah dan akan mencapai derajat yang tinggi lagi sempurna. Ini loh Bu, kenapa suruh beribadah? Karena ini dengan beribadah kepada Allah sebagaimana yang diperintahkan, manusia akan terhindar dari azab dan ia akan mencapai derajat yang tinggi lagi sempurna. Di samping siapa? Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Jelas sampai sini? Kalau kita beribadah untuk siapa? Allah. Jenengan berhias untuk siapa? Allah. Nah, gitu. Bilang untuk suami nggak boleh. Itu bonusnya. Jadi kalau jenengan karena Allah lihatnya, maka pasti akan dipuji baik oleh suami. Tapi kalau jenengan niatkan untuk suami, belum tentu suami memuji baik. Betul apa tidak? Nah, gitu. Maka tadi murnikan semua itu adalah untuk Allah. Kenapa? Ini akan terhindar dari azab dan akan mencapai derajat yang tinggi kalau ibadah kita semata-mata karena Allah. Nah, di akhir ayat tadi Allah sampaikan la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Maka Allah sampaikan
terkait dengan takwa. Ini juga sudah pernah saya sampaikan. Ini hanya sebagai pengingat saja. Masih ingat ini, Bu? Masih ingat ini? Ini lama sekali. Insya Allah ini Ramadan yang lalu saya sampaikan materi ini. Masih ingat? Pas Ramadan. Lali, Bu? Lali. Sudah, tidak apa-apa, Bu. Nggak terpaksa untuk mengingat kok. Tidak. Iya. Iya. Dimaklumi. Dimaklumi. Nah, takwa, la'allakum tattaqun. Jadi kalau kita beribadah murni karena Allah, khusyuk karena Allah, maka hasil akhirnya adalah kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Apa takwa? Rasa takutnya hanya kepada Allah saja, tidak kepada yang lainnya. Maka tadi di awal saya sampaikan, wala tahinu wala tahzanu. Jangan lemah dan jangan khawatir atau jangan sedih. Kenapa? Ada Allah di sisi kita yang akan memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan. Betul apa tidak, Bu? Yang menjamin keselamatan kita siapa? Allah. Yang menjamin kehidupan kita siapa? Allah. Berarti nggak perlu khawatir. Rezekinya Allah sudah tersedia atau belum? Tahu lagi ya? Rezekinya Allah itu sudah tersedia atau belum? Sudah. Kalau sudah tersedia, perlu khawatir kita? Tidak. Tahu lagi, Ki? Tolong dijawab saja, ya. Jawabannya jangan sampai keluar dari pertanyaan saya. Belum saatnya. Tahu lagi. Kenapa saya harus pastikan itu? Supaya kita yakin. Tahu lagi. Rezekinya Allah sudah tersedia belum? Sudah ya. Apapun yang kita butuhkan sudah disediakan Allah belum? Sudah. Oke. Nah, itu nanti dulu. Jangan ditambahin. Ya. Yakinkan bahwa rezekinya Allah sudah tersedia. Yakinkan bahwa segala yang kita butuhkan sudah disiapkan oleh Allah. Supaya apa? Kita tidak merasa diri kita lemah. Kenapa? Sudah disediakan semuanya oleh Allah. Tadi kan di awal, wa kam ahlakna min qaryatin batirat ma'isyataha. Tandanya apa? Aku loh udah menyediakan seluruh fasilitas yang dibutuhkan oleh manusia. Ternyata manusia lalai dengan fasilitas yang tak berikan, maka apa? Tak hancurkan kaum-kaum tadi. Nah, kenapa kita bersedia hati? Kenapa kita merasa lemah? Karena kita lalai. Seolah-olah yang kita miliki hari ini belum cukup. Kenapa? Ukurannya ukuran manusia. Kita kembalikan, ukurannya bukan ukuran manusia, ukurannya Allah. Kita berdoa, kita memohon kepada Allah. Allah belum kabulkan. Kalau Allah belum kabulkan, bahasa saya, kalau Allah belum kabulkan, menandakan bahwa apa yang kita miliki masih cukup, maka Allah belum berikan tambahannya. Jenengan mau jual sesuatu, ya kan? Jenengan mau jual properti misalnya. Ternyata properti ini sudah lama dikasih spanduk atau banner dijual. Ternyata berkali-kali ada orang yang nawar tapi tidak jadi beli. Bagaimana pikiran positif kita? Oh, berarti saya belum butuh, maka Allah belum ijabahi doa saya saat ini. Bisa begitu? Bisa ya? Ya tetap berdoa, tidak boleh berhenti. Ada kemarin itu saya dicurhati, ada cerita ke saya, Ustaz, saya ini punya tanah, berapa Bu tanahnya? Sedikit kok Ustaz, cuma 27.000 meter.
27.000 meter, bukan 2.700 Bu ya. Ini nyari 100 meter ya wangel ya Bu. Ini punya 27.000 meter. Ya. Karena kenapa saya katakan cuma? Karena itu satu tempat, ada tempat yang lainnya. Tapi keluarga ini sedang diuji oleh Allah. Sedang diuji. Punya properti, punya tanah, punya rumah, punya kendaraan, tapi sedang diuji oleh Allah. Tanya ke saya, Ustadz, ini apa? Azab atau apa Ustadz? Bukan. Ini ujian untuk meningkatkan kualitas panjenengan, bahwa jenengan orang yang benar-benar beriman kepada Allah. Tak gitu kan? Jadi belum lakunya properti yang jenengan jual tadi bukan karena Allah nggak menjawab doa-doa panjenengan. Bahasa saya, Allah tahu berarti jenengan masih mampu, sehingga propertinya panjenengan belum laku. Biasa nggak begitu Bu, kita berpikirnya. Kenapa? Karena Allah minta teruslah berpikir positif kepadaku, berpikir baik kepadaku. Nah, tadi kan kita berpikir baik. Oh berarti saya masih mampu, saya masih berkecukupan. Maka Allah belum kabulkan apa yang saya harap. Contoh jenengan punya tempat usaha, suatu ketika rame, suatu ketika sepi, suatu ketika rame, suatu ketika sepi. Itu ketentuan Allah bukan? Maka tugas kita apa? Nikmatilah setiap ketentuannya Allah. Kata Syekh Qadir, nikmatilah setiap ketentuannya Allah. Rame ya alhamdulillah, sepi ya alhamdulillah. Bisa begitu Bu? Bisa ya? Kenapa? Tadi Rabbakumul ladzi khalaqakum, dialah Allah yang menciptakan segalanya, dialah Allah yang menguasai segalanya, dialah Allah yang memelihara segalanya, dan dialah Allah yang mendidik segalanya di alam raya ini. Nek berpikirnya begitu Bu, hidup kita tenang, hidup kita nyaman. Apa gini, mohon maaf, suatu ketika jenengan makan di sebuah restoran yang mewah, mahal. Ternyata rasa dari makanan yang dihidangkan tidak sesuai dengan yang jenengan harapkan. Kira-kira ya apa? Yang keluar pertama kali dari lisan kita. Padahal kata Allah yang apa yang tak hadirkan kepadamu itulah yang terbaik. Mungkin kita sering kali menolak. Tak ulangi lagi. Apa yang hadir kepada kita, apa yang dihadirkan Allah kepada kita, itulah yang terbaik. Karena yang terbaik, maka ucapannya apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Kok kurang asin, ambil garam. Gak usah ngomong, ambil garam, dikasih garam. Kurang pedes, ambil cabai, kasih cabai. Gak usah ngomel. Larang, gak enak bisa. Cari sopo? Hah? Bukan perkara ngomeli boleh, tapi yang baik-baik saja. Itu loh. Kita boleh, mohon maaf, dalam kalau apa itu penceramah Aisyah Dahlan itu kan bilang, ya, kalau nggak salah begini, perempuan itu dalam sehari semalam itu minimal mengeluarkan kata itu jumlahnya berapa? Masih ingat? 20.000 kata. Loh iya. Karena dengan mengeluarkan
dengan 20.000 kata itu jiwanya akan tenang. Kalau kurang dari 20.000, besok akan bertambah banyak ngomongnya. Akumulasi. Ngomongnya tambah akeh. Engko wis ngomong ditambahi ngemol. Nek wis tambahi meneh ngemil. Sudah. Itu kadang-kadang ngomel, ngemol, ngemil. Wis. Iya. Betul nggak Bu? Pasti nih ada ngomelnya akeh nyari. Gak ada makanan Pak. Lu kan? Cari makanan. Terus kadang-kadang iso lho, Mas kadang-kadang ngene mikir. Iki makan Bu ya. Mbek ngomel kok iso. Lah ya. Itu bisa ya Bu. Kak kerasa Bu ya? Ya Allah. Maka saya titip Ibu, yang Allah hadirkan kepada kita itu yang terbaik. Maka dikatakan takutlah hanya kepada Allah. Apa yang penting ini? Ini loh, merasa cukup. Kalau kita ini orang bertakwa itu bisa merasa cukup. Insya Allah. Yang ngurung enak Bu hidupnya. Ayam, tidak akan sumpah. Hidup kita tuh nggak lama. Makanya hidup yang nggak lama ini jangan sering kali sumpah. Ayo dinikmati hidupnya, ya. Ayo bergembira, ayo bahagia, ya. Jangan terus-terusan sedih, ya. Karena sedih nggak ada gunanya. Katanya anak-anak itu Bu ya. Kalau yang pernah TK kan dia jadi gitu, sedih itu tidak ada gunanya. Lo kan lebih doktrin dari kecil kan, sedih itu tidak ada gunanya. Kenapa kau sedih? Karena ini belum bisa menerima, makanya sedih. Karena belum bisa menerima. Apa yang dilupakan? Seringkali banyak manusia melupakan. Seringkali melupakan mempersiapkan diri untuk kehidupan yang akan datang. Itu seringkali dilupakan. Betul apa tidak? Ngewejar terus bahagia dunia, lupa kalau ada akhirat. Maka tadi Allah bilang, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayo sembah pada Allah supaya kita apa? Jadi orang yang bertakwa. Ini takwa isinya. Para ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, ingat Allah sampaikan surat 49 ayat yang ke-13, yang akan Allah muliakan bukan karena sukunya, bukan karena warna kulitnya, bukan karena postur tubuhnya, tapi apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Yang akan dimuliakan di sisi Allah adalah mereka yang kemudian apa? Paling baik takwanya. Ingat, kita masuk golongan yang mana? Wahai manusia, sesungguhnya manusia ada dua macam. Orang yang berbuat kebajikan, bertakwa dan mulia di situ hanya, dan ada orang yang durhaka, celaka dan hina di situ hanya. Kira-kira kita akan masuk golongan mana Bu? Oke, kita ulas. Kalau kita mulia, hati kita sering sedih apa sering bahagia? Masih ada sedih apa tidak? Nah, seorang sedih berarti sedurung itu gak jelas berarti jenengan. Gak jelas. Kan itu Bu, kan dibagi dua oleh Allah. Manusia itu ada yang bertakwa, ada yang durhaka. Itu. Ada yang mulia, ada yang hina. Hari ini kita merasa mulia atau merasa hina? Mulia.
Kenapa merasa mulia? Betul Bu. Karena kita bisa ngaji, itu tadi dimuliakan oleh Allah. Kenapa? Tidak semua orang bisa hadir di tempat ini. Ini menandakan bahwa jenengan sedang dimuliakan oleh Allah. Kalau sudah dimuliakan oleh Allah, yakin segala kebutuhan jenengan di-cover oleh Allah. No. Ojo dianangen. Allah luwih paham daripada kita. Sudah. Senggarai gak datang-datang kenapa? Karena kita kebanyakan berhayat. Oh gak teko-teko ya, kapan tekone ya? Gak usah. Terus? Udah didoakan saja. Itu saya tanya gini sama satu saya, Ustaz, ini suami saya yang meninggal dunia. Gitu, kalau saya rindu bagaimana? Doakan. Tak gitu kan? Doakan yang terbaik untuk suami jenengan. Nek kangen doakan. Saya gitu kan. Nek gak bisa ya nikah lagi. Betul gitu kan? Boleh serah, betul. Saya mati ya. Saya ketemu sama suami. Insya Allah. Iya. Ketika sama-sama kualitas imannya baik. Kalau menikah lagi berarti ketemu suami yang terakhir. Enggak. Ya ketemu tapi nggak bersama. Ketemu juga. Nanti semua manusia yang beriman kepada Allah akan bertemu. Bertemu sesuai dengan kualitasnya masing-masing. Situ. Iya. Enggak Bu, tapi kalau perempuan tadi itu meninggalnya dalam masih bersuami, maka dia akan ketemu dengan suaminya. Kalau dia menikah beberapa kali, berarti dia akan ketemu dengan suami yang terakhir. Lagi bebas ora akeh. Oh beda. Udah begitu. Udah begitu maksudnya. Nanti beda kalau itu. Iya. Semua nanti kelak itu penduduk surga itu akan bercengkrama di atas permadani, begitu. Dikatakan seluruh penduduk surga akan bisa bercengkrama, bisa ngopi bareng, bisa ngobrol bareng, bisa ngomel bareng. Bahasa. Nah iya. Kalau ketemu semua penduduk surga akan ketemu, dipertemukan oleh Allah. Oke, kita kembali. Lewat ayat tadi disampaikan bahwa manusia itu ada dua golongan. Ada yang gemar berbuat kebajikan, ada yang gemar apa? Durhaka. Ada yang bertakwa, ada yang celaka, dan lain sebagainya. Tinggal kita, ayo posisikan diri kita mau di posisi yang mana? Mau dimuliakan oleh Allah atau mau dihinakan oleh Allah? Kalau mau dimuliakan, yang pertama jaga lisan, jangan sampai nyakiti tonggoi. Jaga lisan, jangan sampai nyakiti sesama temannya. Yang kedua, jangan gampang baper. Koncone ngomong apa dak aku iki paling nyindir aku iki. Gak oleh. Ya. Nah, sakit hati itu membuat hati kita gersang. Sehingga apa? Hidayah tidak masuk. Allah saja, tapi aja dol. Bahaya. Ya. Jadi, ayo kita begitu. Kenapa? Dikatakan begini. Kemuliaan terletak menurut ukuran takwa kepada Allah, dan kehinaan terletak menurut jalan maksiat kita. Kalau kita mau mulia,
Maka ayo takwa kita ini kita perkuat rasa takut kita kepada Allah. Kita kontrol apakah yang tak jalankan ini sesuai dengan tuntunan Allah atau tidak. Merasa cukup, kita siap-siap akan kehidupan di masa yang akan datang. Maka dikatakan kemuliaan itu terletak menurut ukuran takwa kepada Allah, dan kehinaan itu terletak menurut jalan kemaksiatannya. Itu. Nah, berikutnya, takwa kepada Allah itu memperkokoh diri. Takwa itu menjadikan diri kita kuat. Takwa itu menjadikan diri kita hebat. Takwa itu menjadikan kita tidak gampang goyah. Kembali ke tadi surat yang ke-14 ayat yang ke-24. Orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah, maka dia akan menjadi orang yang bertakwa. Maka apa? Kokoh jiwanya, kokoh dirinya, gak gampang sumpek, gak gampang stres, gak gampang cemberut. Ya. Kenapa? Kokoh jiwanya. Memperjelas penglihatan. Artinya apa? Dia bisa melihat mana yang baik, mana yang tidak baik. Iki konco api, iki konco elek, tahu. Tetapi tidak membenci. Tidak membencinya. Ya, sing api ya dikancani, sing elek dinasih. Ngono, Bu. Hah? Ngamuk ya jarno wae, Bu. Iya. Kenapa? Tugas kita menasehati. Sudah dinasehati, sudah diingatkan, sudah diberikan peringatan, saya daplek jarno. Engko mati dhewe, Bu. Iya. Bahaya dari kejamu ya. Jadi memperjelas penglihatan kita, mana yang baik, mana yang tidak baik. Tapi jangan sampai kita terbawa kepada yang tidak baik. Saya pernah berteman dengan penjudi. Saya pernah berteman dengan peminum. Saya pernah berteman dengan mereka yang suka menggunakan obat-obatan terlarang. Narkoba. Saya pernah berteman dengan mereka yang pengangguran. Sampai sekarang. Ya. Dan jadi begitu. Saya pun juga punya teman pejabat. Saya punya teman kiai. Saya punya teman berbagai kalangan. Di situ. Tetapi kita harus jelas siapa diri kita. Kita boleh berteman dengan siapapun. Apa digunakan apa? Untuk berdakwah. Di situ. Jadi kalau di warung kopi ya obrolannya warung kopi. Tapi ya tidak marah-marah, tidak mengeluarkan kalimat-kalimat nama-nama hewan. Itu. Iya. Di situ, Bu. Ada yang bisa menjaga. Kita jaga diri kita. Kita jaga. Kenapa tadi? Memperkokoh diri. Kenapa? Ada ketakwaan yang tumbuh di dalam kehidupan kita, maka jiwa kita akan kokoh dan kita akan bisa melihat jelas mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang soleh, mana yang tidak soleh, dan seterusnya. Apalagi memperlunak hati. Jadi kalau orang bertakwa itu gak gampang tersinggungan, gak gampang emosian, gak gampang marah. Itu orang bertakwa. Yang terakhir apa? Membukakan untukmu berbagai jalur pembebas tanpa diduga. Ya tadi, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kita tidak tahu dari pintu yang mana rezeki kita hadir. Kita tidak tahu dari jalan yang mana Allah menyelesaikan persoalan kehidupan kita. Di situ. Dengan lihat surat 16
ayat yang ke-100. Kalau enggak 112, 117. Surat 16. Bentar. 100 bukan. Nanti 12. Coba ya, 112. Nah, betul. Jenengan lihat surat 16 ayat 112. Wa daraballahu matalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Allah gambarkan orang yang beriman, orang yang bertakwa itu laksana sebuah daerah yang tentram, nyaman, aman. Rezekinya datang dari pintu yang tidak disangka-sangka. Jadi orang yang bertakwa itu tidak akan kekurangan. Orang yang bertakwa itu terus bahagia hidupnya. Orang yang bertakwa itu tenang hidupnya. Tidak gugup belas. Tonggai beli kulkas, alhamdulillah. Tonggai bisa beli rumah, alhamdulillah. Iki lunak hatinya, tidak keras. Kenapa? Dia yakin Allah akan berikan pada saatnya tiba. Makanya dikatakan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Maka jangan khawatir. Allah itu punya jalan rezeki yang tidak kita ketahui. Tapi syaratnya apa? Jadikanlah diri kita orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Maka dikatakan Allah membukakan untukmu berbagai jalur pembebas tanpa diduga. Ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Tapi tetap bagaimana? Berusahalah sekuat tenaga untuk terus memuji Allah. Agar apa? Allah kasih jalan tadi itu kepada kita. Ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Tapi Allah ingatkan, ada sebagian manusia fakafarat bi an'umillahi. Ketika kemudian manusia tadi itu ingkar terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya, apa kata Allah? Fa'adaqahallahu libasal ju'i wal khauf. Ketika kemudian mereka ingkar kepada Allah, mereka tidak bertakwa kepada Allah, yang hadir kepadanya apa? Kelaparan, kekurangan harta, kekhawatiran, ketakutan, kesedihan akan tiba kepadanya. Kenapa? Ingkar. Fakafarat bi an'umillahi. Akan terus gelisah, akan terus khawatir hidupnya, akan terus tidak nyaman hidupnya. Pada itu dikatakan Allah, kanat aminatam mutmainnah. Orang yang bertakwa itu nyaman, orang bertakwa itu tenang, orang bertakwa itu tentram hidupnya. Dan Allah berikan rezekinya dari pintu yang tidak disangka-sangka. Ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Maka tidak perlu khawatir. Kenapa? Sudah Allah sediakan segalanya yang dibutuhkan oleh hambanya. Sudah disediakan. Yang diminta oleh Allah apa? Bertakwalah kamu kepadaku. Ya, bertakwalah kamu kepadaku. Maka apa? Insya Allah segala yang kamu butuhkan tak cukupi. Satu, yang penting ojo khawatir. Jangan khawatir. Ya, tidak boleh. Kenapa? Kalau kita kemudian tadi ingkar terhadap nikmatnya Allah, fakafarat bi an'umillahi fa'adaqahallahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasnaun. Hadirnya
kesedihan, hadirnya kekhawatiran, hadirnya kesusahan kepada kita, itu akibat perbuatan kita. Jadi gak usah nyalakan wong liya. Gak usah nyalakan orang lain. Kenapa? Allah sampaikan bima kanu yasmaun. Kenapa mereka diazab? Kenapa mereka disiksa? Kenapa mereka diberikan kekhawatiran-kekhawatiran? Karena perbuatan mereka yang tidak sesuai dengan apa yang Allah dan Rasul-Nya sampaikan kepada kita. Di situ. Yang kedua, jenengan lihat surat yang ke-11 ayat yang ke-117. Surat 11 ayat 117. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Artinya Bu, dan Tuhanmu tidak akan membinasakan suatu kaum atau suatu negeri selama penduduknya berbuat kebaikan. Alhamdulillah negara kita ini Masya Allah, ya. Katanya ini yang menarik itu kan gini, ada data. Pada saya baca data itu ternyata di negara-negara ASEAN itu ada data negara kita itu tertinggi penganggurannya. Maka ini hati-hati. Apakah hati-hatiannya? Yang kedua, kalau sudah tinggi pengangguran, maka akan tinggi pula yang namanya kriminalitas. Nah, maka pasti ya, di sebuah negara yang penganggurannya tinggi, maka kriminalitasnya juga tinggi. Betul begitu gitu? Kenapa? Lapar, butuh makan. Beberapa hari yang lalu saya dengarkan di SS itu ada yang ditangkap residivis. Dia udah melakukan aksi 20 tempat, 19 tempat di Surabaya dan 1 tempat di Sidoarjo, Curanmor. Ketangkep polisi, menunggu ya balik mana? Iya, karena urusan perut, begitu. Maka sebelum turun ke perut, maka yang dirawat apa dulu? Hati. Kalau hati kita lunak, insya Allah tadi kata Allah tak sediakan segalanya. Tapi kalau hati keras, seolah-olah apa yang dimiliki itu masih kurang. Nah, maka dikatakan oleh Allah tidak akan pernah menghancurkan sebuah negara ketika di situ masih ada orang baik, masih ada yang mau berbuat kepada kebaikan. Tapi kalau sudah kemudian zalim, mereka berbuat syirik, mereka berbuat durhaka, mereka sombong, mereka melalaikan apa yang kemudian hak-haknya Allah, maka apa? Dihancurkan oleh Allah. Batirat ma'isyataha. Akan Allah hancurkan kehidupannya gara-gara apa? Durhaka, sombong, melalaikan hak-haknya Allah. Ya tadi awal surat 28 ayat 58 tadi, awal tadi Bu. Nah, yang awal tadi. Jadi Allah itu akan menghancurkan kenikmatan-kenikmatannya atau menghancurkan sebuah negara, menghancurkan sebuah kaum ketika kaum tersebut, penduduk negara tersebut sombong, durhaka dan melalaikan hak-haknya Allah. Di situ. Sepanjang kita sholat, sepanjang kita berbuat baik, insya Allah rezeki di rumah tangga kita semuanya akan dipenuhi oleh Allah. Fakafarat tadi dikatakan oleh Allah, ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Allah hadirkan rezeki itu dari pintu yang tidak disangka-sangka. Yakin Bu? Yakin ya. Maka ojo sedih, ojo khawatir. Ayo dihilangkan rasa sedihnya, dihilangkan rasa khawatirnya. Kalau tidak hilang, ayo dikelola. Bagaimana mengelolanya? Mengelolanya adalah
usahakan bahwa rasa sedih, rasa khawatir, rasa takut tidak dibaca oleh orang lain. Cukup diri kita dengan Allah yang tahu. Bisa, Bu? Ayo. Nah. Tapi kalau orang punya ilmu, dia bisa mendeteksi, oh ini orangnya sedang sedih, oh ini orangnya sedang punya masalah, oh ini orangnya sedang punya problem yang berat. Itu kelihatan ada ilmunya. Oh iya, psikolog betul. Dan kadang-kadang psikolog itu pintar, cukup lihat wajah panjenengan udah tahu. Hah? Kalau punya ilmu insya Allah tahu. Karena ada ilmunya di situ, Bu. Ada ilmunya. Nah, dan ternyata dalam materi itu tulisan tangan pun itu juga bisa melihat. Termasuk tulisan hot itu dalam tulisan orang zaman dahulu itu begitu. Itu untuk melihat kepribadian seorang yang lihat dari tulisannya. Nah, para ibu sekalian dirahmati Allah, saya teruskan. Nah, jika ingin menjadi orang yang bertakwa, tawakal, peneguh, maka harus mampu memelihara balik meneng materinya. Materi 2 pekan yang lalu. Masih ingat, Bu? Materi sabar. Sabar itu apa, Bu? Ayo, materi pekan 2 pekan yang lalu. Sabar itu tidak mengadu. Sabar itu tanpa pengaduan. Itu ya? Ya. Sabar itu tidak mengadu kita. Maka dikatakan di sini, kalau kita pengen jadi orang bertakwa, kalau kita pengen jadi orang yang bertawakal, kalau kita pengen jadi orang yang kemudian teguh jiwanya, maka apa? Harus mampu memelihara yang namanya sabar. Insya Allah. Kenapa? Karena sabar itu merupakan landasan setiap kebaikan. Itu dikatakan. Sabar itu adalah landasan setiap kebaikan. Bila nikmat bersabarmu telah bersih, maka bersabarlah karena Allah. Niscaya ia akan membalasmu, yaitu memasukkan rasa cintanya dan pendekatannya dalam hatimu di dunia atau di akhirat. Kalau kita sudah bersama Allah, Bu, Masya Allah, segala apa yang kita harap itu diwujudkan. Apa kata Rasulullah ketika diberitahu oleh Allah, wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Surat apa, Bu? Surat apa, Bu? Lupa apa? Gak tahu? Itu jenengan cari yang biasanya berhubungan tentang ayat-ayat puasa. Ya. Al-Baqarah 183, 184, 185, 186. Ya. Itu rangkaian di situ. Kakak 186. Nah, punya masalah. Ya, jadi begini, para ibu sekalian dirahmati oleh Allah, rezekinya Allah itu dakwah sediakan, rezeki apapun. Tetapi rezeki itu butuh diambil. Maka apa? Disitulah butuh yang namanya ikhtiar. Jenengan sakit, kan Allah bilang, jika kamu sakit, aku yang menyembuhkan. Kan begitu ayatnya. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Ada gitu kan? Jika aku sakit, maka dialah Allah
menyembuhkan. Apakah cukup yakin itu tidak? Tidak. Maka harus ada apa? Ada ikhtiar. Maka apa? Pergi ke dokter. Sama ketika kita punya persoalan di psikis kita, maka datanya kepada siapa? Psikolog atau psikiater. Jangan salah. Kita lumune nang ngene dukun, mari dikai banyu. Mari banyu ya dibacakan sesuatu ya, disemprot terus minuman. Disemburkan orang disemburkan barang. Kalau dianggap apa? Kesurupan, kemasukan jin. Di situ. Maka hati, artinya apa? Segala apa yang kita jalankan harus berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Allah perintahkan kita ikhtiar untuk apa? Mengambil hak kita. Kalau sakit, selain memohon kepada Allah, maka apa? Datang ke dokter. Usahanya di situ. Kalau kesleo, berarti datang ke tukang pijat. Di situ, tapi tukang pijat yang benar. Ngeli. Ada tambahan gurih wow. Jadi begitu Bu, datanglah kepada mereka yang ahlinya. Saya tidak ahli psikolog, saya bukan psikolog, saya bukan psikiater, saya bukan dokter, saya guru agama. Maka setiap ada orang tanya saya, Ustadz saya kok sakit, saya tanya, sudah ke dokter? Nah, gitu kan? Dokter bilangnya apa? Kalau penyakit, kira berbahaya nih kalau penyakit. Saya cuma tanya satu, Bu, kalau malam bisa tidur apa tidak? Nek jawab, aku malam gak bisa tidur Ustaz, berarti ada masalah. Berarti ada gangguan jiwa. Gangguan jiwa itu gak mesti gila loh Bu, stres itu gangguan jiwa, depresi itu gangguan jiwa, sedih yang berlebihan itu gangguan jiwa, khawatir berlebihan itu gangguan. Jadi tetap ikhtiarnya, tidak boleh dilimpahkan. Tetap ikhtiar. Kata Ustadz kan, nek sakit kan Allah yang menyembuhkan, wis aku pasrah wae. Jenengan kena pisau, wis aku pasrah ya Allah iki sembuh. Ya tetap ngalir darahnya. Maka harus ada ikhtiar. Ya apa caranya darahnya berhenti. Ada usaha. Loh Ustaz, katanya Allah yang menyembuhkan. Betul Allah yang menyembuhkan, tapi itu ditutup lukae. Nah ya sama yang bisa ditutup? Ya dokter. Kita kecelakaan, jatuh, naudzubillah. Ya Allah yakin lukaku sembuh, patah tulang, sembuh ya. Ya sembuh, tapi padahal diamputasi. Loh kenapa? Karena gak dirawat. Busuk pada akhirnya. Infeksi. Ada nggak orang yang begitu? Ada. Tetap kita percaya pada Allah, Allah yang menyembuhkan. Tapi ada ikhtiar duniawi yang kita jalani. Maka ini berimbang jalannya. Loh Ustaz, katanya Allah yang menyembuhkan. Betul Allah yang menyembuhkan. Tapi ada perantaranya. Nah ini yang harus dipahami. Ya. Toko nggak laku, Ustaz, toko nggak laku ya. Orang melungo ke satu tempat, Mbah, ya apa caranya ya? Tokoku laris. Nah, habis itu dikasih bacaan tertentu, wes iki salah baca, pagi sekian ribu kali, itu siang sekian ribu kali, kapan kerja nih? Allah sebut gampang, dalam Quran dikatakan apa? Wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yumatikum mata'an hasanan ila ajalim musamma. Surat apa Bu? Surat 11 ayat 3. Surat 11 ayat 3.
Kalau kita mau rezeki kita lancar, hidup kita enak, bahagia, sejahtera, tentram, banyak beristighfar kepada Allah. Simpel kan Bu ya? Kalau saya ada doa yang diem, gak usah. Quran udah ngajarkan, kalau kamu pengen tak berikan kenikmatan, yang kenikmatan itu langgeng sampai engkau dipanggil oleh Allah, apa kata Allah? Perbanyaklah membaca istighfar. Wa anistaghfiru rabbakum. Buka toko sambil istighfar, ya. Nunggu pelanggan tiba. Astaga, ngomel. Iki pelanggan jamane gak teko-teko, jadi teko gak teko-teko. Buat kok ada sing kerasa. Tidak boleh ngomel, istighfar aja. Kenapa? Tadi kata Allah, jaminannya Allah begitu. Kalau kamu terbiasa membiasakan dirimu memuji aku, berpikir kepadaku, itulah amal kebajikan yang akan nilainya sampai dengan akhirat kelak. Yumatikum mata'an hasanan ila ajalim musamma. Maka rezekimu kata Allah tak cukupi sampai engkau meninggal dunia. Makanya gak usah ngomel. Ngomel ganti astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Gitu. Ada subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Tapi gak usah bater-bater subhanallah, gak usah. Gak usah, biasa aja. Jadi begitu. Yumatikum mata'an hasanan ila ajalim musamma. Allah kasih resep seperti itu. Jadi sudah ada semuanya di dalam Quran apa yang kita butuhkan. Ya, apa yang kita butuhkan. Maka dikatakan kalau Allah itu sudah sayang sama kita, ya, maka apa? Jadi kalau kita takwa, maka Allah turunkan rasa cintanya, rasa pendekatannya kepada kita di dunia maupun di alam akhirat kelak. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wahai Muhammad, katakan kepada umatmu bahwa aku dekat dengan mereka. Siapa mereka? Ya orang yang bertakwa. Itu orang-orang yang bertakwa dekat sama aku. Kalau saya dekat sama Allah, jaminannya apa? Rezekinya lancar, bahagia kehidupannya, sakinah mawaddah warahmah keluarganya, soleh dan solehah putra putrinya. Itu. Makanya kita cari itu. Cintanya Allah, dekatnya Allah kepada kita. Dengan apa? Takwa kepada Allah. Begitu. Jelas? Mudah apa sulit? Mudah dulu Bu. Wah, no. Biar dimudahkan oleh Allah. Nah, kalau kita katakan sulit, nah, kamu tidak mau mudah kok. Kan Allah bilang, Iya'lamillahu fi qulubikum khaira yu'tikum khairam mimma ukhidha minkum wa yaghfir lakum. Kalau engkau terus berpikir positif kepadaku, mengatakan ucapan-ucapan yang baik kepadaku, maka aku akan ganti yang lebih baik dari apa yang hilang darimu. Itu Bu. Nah, makanya tadi ayat kita buat diri kita dekat kepada Allah. Ayat kita buat bahwa kita berharap sekuat tenaga kita untuk apa? Mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu yang kita cari, yang kita harap. Nah, maka dikatakan oleh Abu Hurairah, an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini penjara bagi orang yang beriman dan surga bagi orang kafir. Seolah-olah kita di dunia ini merasa lemah, seolah-olah di dunia ini kita sengsara hidupnya. Tapi tidak. Itulah perjuangan hidup untuk menggapai surganya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tapi jangan kemudian kita lalai dengan segala fasilitas yang Allah berikan kepada kita, sehingga apa? Allah binasakan kehidupan kita. Para ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ketika kita ingin mendapati hal-hal tadi, maka dibutuhkan yang namanya amal soleh. Amal soleh. Ingat bahwa yang menjadi kebanggaan manusia di dunia ini adalah harta benda dan anak-anak. Karena manusia sangat memperhatikan keduanya, banyak harta dan anak dapat memberikan kehidupan dan martabat yang terhormat kepada orang yang memilikinya. Ini pendapat umum. Betul apa tidak, Bu? Dikatakan mulia, dikatakan apalagi, Bu, terhormat. Itu kalau punya jabatan, punya kedudukan, punya mobil mewah, punya rumah mewah, apalagi. Nah, tapi ingat, itu hanya di dunia. Iya, Kalau ada mandunya, pasti. kalau mandunya hilang, kabur. Gitu, Bu ya. Iya. Dimanapun. Ingat itu. Bukan ini yang kita cari. Bukan. Ya. Maka disampaikan pula bahwa yang patut kita banggakan hanyalah apa? Amal kebajikan yang buahnya dirasakan oleh manusia sepanjang zaman sampai dengan akhir. Ini penting. Kita cari ini. Kita cari yang nilainya itu, yang manfaatnya itu terus menerus. Kenapa? Sudah Rasulullah ingatkan, idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalathin. Tatkala anak Adam itu meninggal dunia, terputuslah seluruhnya. Betul, Bu ya? Kecuali tiga hal. Apa tiga hal itu? Yang pertama, Pak, shadaqatin jariyah. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bih. Yang ketiga, awaladin sholihin yad'ulah. Maka berbahagialah kalau kita punya ketiganya. Satu, kita gemar bersedekah. Dua, kita gemar membagi ilmu yang kita miliki. Bu, contoh kecil, jenengan buat status, tapi statusnya curhat. Dagangan status. Dalam pekan ini saya buat 2 kali status. Saya buat 2 kali status. Status yang terakhir kemarin itu saya buat. Ada yang baca status saya? Udah ya. Oh, belum kita kerja. Kalau mana kemarin? Ini. Jadi saya kemarin itu buat ini. Saya ngambil dari sebuah tulisan, kullama ya'ti al-husna kun latifan ma'ahu. Kata penulis ini, kata Jalaluddin Rumi, setiap kesedihan yang datang kepadamu, bersikaplah lembut kepadanya. Ya apa makna itu? Dikonsa sabar, lembut. Setiap kesedihan yang tiba kepada kita, setiap kesedihan yang datang padamu, bersikaplah lembut padanya. Karena Allah telah meletakkan mawar di setiap tangan kesedihan. Api, Bu ya? Api. Apa maknanya? Mawar itu harum apa tidak harum? Banyak dicari orang apa tidak? Banyak. Maka tadi dikatakan, setiap kesedihan yang datang kepadamu, bersikaplah lembut padanya, karena Allah telah
meletakkan mawar di setiap tangan kesedihan menurut Maulana Jalaluddin Rumi. Hah? Lawarnya berduri. Saya nggak ngomong berdurinya. Mawar itu kan banyak dicari orang, banyak disenangi orang. Bukan tangkainya Bu ya, mawarnya, bunganya kan harum indah. Gak usah singgung, gak usah dibahas. Berdurinya itu gak usah dibahas. Ngomong indah wae. Nah, itu yang kemarin saya buat status. Saya ketika buka ketemu dengan kalimat tadi saya senang. Ya, akhirnya saya buat status. Nah itu jadi apa? Ya tadi. Ya, pengingat bagi diri saya. Dan mungkin kalau ada orang yang saat itu bersedih, mungkin ketika membaca itu begitu. Nah, jadi dan ternyata banyak yang bukan komen, banyak yang ngasih like. Banyak yang ngasih like. Ada lagi kabar tadi. Saya bahas terus gini. Fil madaris tata'allamut durusa summa namurru alal imtihanat amma fil hayati fanamurru bil imtihanati summa nata'allamut durusa. Ya. Kalau hati kan gini, di sekolah kita belajar belajar pelajaran kemudian ujian, namun dalam kehidupan kita menjalani ujian lebih dahulu lalu belajar. Menurut Ibrahim Al-Faqih. Jadi ketika kita di sekolah kita belajar dulu baru ujian. Tetapi dalam kehidupan dunia kita ujian dulu baru belajar. Insyaallah. Oh. Ini kan sudah dikasih status ini. Saya nggak mudah. Di sekolah kita belajar. Nah, di sekolah kita belajar pelajaran, kemudian ujian. Namun dalam kehidupan dunia kita menjalani ujian lebih dahulu, lalu belajar. Menurut Ibrahim Al-Faqih. Nah, ini seorang penulis Ibrahim Al-Faqih. Ya, Al-Faqih. Ya. Nah, jadi ini kan kali insya Allah kalau yang seperti ini kita share, kita kasih status itu kan bermanfaat. Iya kan? Iya, penulis hebat zaman dahulu. Di situ. Jadi begitu. Makanya kemudian apa? Ayo kita berbagi tadi apa? Au ilmin yuntafa'u bihi. Jadi berbanggalah dengan amal kebajikan yang buahnya dirasakan oleh manusia sepanjang zaman. Ya, Al-Faqih atau Al-Faqih. Ya, di situ. Kenapa ini yang kita cari? Jangan sampai kemudian dalam kehidupan ini kita hanya apa? Banyak melakukan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Ini dari mana tadi? Ketika kita tadi bertakwa tadi itu. Maka Allah katakan wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar dan seterusnya. Kelak yang akan dibahagiakan oleh Allah itu adalah mereka yang gemar berbuat kebajikan dan mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, apa yang kami sampaikan
ini adalah apa yang tertera di dalam Quran. Memang seolah-olah ini sulit Ustaz dijalankan. Ya. Seolah-olah ini berat untuk dijalankan. Tapi yakinlah ketika kita bersemangat, yakinlah ketika kita betul-betul membangun semangat kita untuk menjalankan apa yang kemudian Allah berikan kepada kita, keimanan ini, maka pasti Allah akan berikan kemudahan. Bergantung apa? Bergantung pada motivasi diri kita. Kalau motivasi diri kita adalah untuk kebaikan dunia akhirat, maka Allah ijabai. Tapi kalau motivasi kehidupan kita hanya untuk dunia saja, pun Allah ijabai. Itulah yang disebut dengan niat. Di situ. Maka dalam Quran Allah ingatkan pada kita, surat yang ke-18 ayat 46. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Nah, ini artinya Bu, silakan dibaca sendiri. Jadi jangan banyak di rumah artinya. Ya. Jadi apa yang penting di sini? Amal kebajikan. Amal kebajikan. Maka ya, antaranya contoh amal kebajikan yang abadi pahala adalah melaksanakan rukun Islam dengan benar, membaca tasbih, tahmid dan zikir-zikir lainnya. Ya, begitu. Karena inilah yang telah akan menghantarkan kita kepada kebahagiaan hakiki, kebahagiaan yang sesungguhnya, kebahagiaan yang langgeng. Di situ. Jadi seperti itu. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, maka mari kemudian kita berusaha, ya, untuk apa? Mencari amalan-amalan yang kemudian amalan-amalan tersebut itu menjadikan apa? Tadi langgengnya amal kebajikan kita. Oke. Amal kebajikan ini lebih baik pahalanya di sisi Allah daripada harta dan anak-anak yang jauh dari petunjuk Allah, dan tentu menjadi pembela dan pemberi syafaat bagi orang yang memilikinya di hari akhirat ketika harta dan anak tidak lagi bermanfaat. Maka apa? Ketika hari ini kita diberikan kesempatan, kita diberikan kemampuan oleh Allah, ayo banyak berbuat kebajikan tadi, ya, banyak berbuat kebajikan, banyak berbuat kebaikan. Kenapa? Itulah motivasi kita untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Para ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, ada waktu kira-kira 5 atau 7 menit ke depan, mungkin ada yang mau disampaikan? Bapak Bu, singkat padat ya, jangan panjang-panjang. Alhamdulillah dan terima kasih Pak. Pertama tadi Bapak menyampaikan bahwa ada yang sudah selesai, kemudian tahu juga dari anak-anak yang datang. Iya. Pak boleh bisa menyampaikan artinya. Silahkan, tidak apa-apa. Ye. Yang kedua langsung nggak apa-apa? Yang tadi pertama Iya, saya tangkap nih. Yang kedua. Terus yang kedua ini dalam rangka kebajikan, kebaikan yang massal ya menurut saya buat meningkatkan kualitas kita.
Iya. Mumpung ini kemerdekaan itu suatu karunia daripada Allah untuk menunjukkan kepada Allah kita bersyukur. Apakah mungkin ini kita diajak sujud syukur yang bagaimana yang tidak bisa kita laksanakan dan sebaiknya sujud syukur itu seperti apa? Nanti Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi silakan boleh di-share materi tadi. Kalau mau di-share, yang mau foto silakan boleh itu di-share. Yang kedua, sujud syukur itu adalah ketika kita mendapati kenikmatan yang luar biasa dari Allah. Maka silakan kapanpun, dimanapun kita berada, ketika memungkinkan untuk sujud ya sujud, ketika tidak memungkinkan ya cukup baca doanya saja. Ya, tidak harus bersama-sama, silakan masing-masing, gitu kan? Silakan masing-masing. Kenapa? Sujud syukur itu adalah ada sebab. Ada sebab. Kalau perkara kemerdekaan, insya Allah kita sudah mensyukurinya, kita sudah memperingatinya dengan berbagai hal, sehingga silahkan bagaimana cara kita untuk mengisi kemerdekaan itu. Kenapa? Rasa syukur kita sudah luar biasa, tidak hanya dengan wujud sujud syukur, tetapi dengan berbagai hal yang kita kerjakan, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, pengabdian-pengabdian kita terhadap negara ini, insya Allah itu adalah bagian dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang lain satu lagi mungkin? Ada? Tidak ada? Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, jadi maka mari kemudian kita kokohkan diri kita dan yakinkan diri kita bahwa segala sesuatu yang ada di alam raya ini sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga apa yang akan terjadi itu semuanya tidak akan terlepas dari yang namanya qada dan qadarnya Allah. Maka nikmatilah setiap ketentuan dan ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diyakinkanlah kepada diri kita bahwa yang Allah berikan kepada kita, yang Allah turunkan kepada kita itu adalah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari pula kita melakukan sesuatu yang terbaik pula untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat untuk kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita semua di jalan yang diridhai oleh Allah. Kenapa? Karena untuk meningkatkan takwa, untuk meningkatkan iman, untuk mempertahankan keyakinan, maka butuh yang namanya ilmu. Maka yakinkanlah bahwa ilmu yang kita pelajari ini adalah ilmu yang akan mendatangkan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Demikian Ibu yang bisa kami sampaikan. Apabila ada hal-hal yang tidak berkenan dari ucapan atau perilaku saya, mohon dimaafkan. Dan apabila ada kebenaran-kebenaran yang datang, semuanya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.